Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Ibu Chenan berjalan di kebun belakang, jauh dari halaman depan. Meskipun dia merasa sedikit tidak normal, dia tidak terlalu memikirkannya. Bayangkan dewa perang begitu kuat. Yuxin dan Chen Nan mengobrol di ruang tamu. Dia merasakan napas yang sangat kuat dan menakutkan pada saat pertama. Dia buru-buru berdiri untuk melindungi Chen Nan. Chen Nan, karena seni bela diri, tidak dapat merasakan fluktuasi yang kuat dan mengerikan. Apa yang kamu lakukan, Yuxin? Chen Nan merasa sangat terkejut melihat Yuxin tiba-tiba berbalik dan berdiri di depannya. Yuxin menekan kegelisahan di hatinya dan berkata, "Oh, tidak ada apa-apa," katanya. Dia duduk di samping Chen Nan. Melihat cara jiwa Yuxin tidak mau, Chen Nan merasa semakin aneh, berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Yuxin?" "Oh, aku bertanya-tanya mengapa Paman Chen baru saja tiba-tiba pergi. Mengapa dia belum kembali sekarang?" Meskipun hati Yuxin tidak sesederhana 2 tahun yang lalu, dia masih tidak akan menyembunyikan banyak hal di dalam hatinya saat ini. Ada perasaan tidak menyenangkan di hati saya, semuanya tertulis di wajah saya. Ya, ayahku sangat aneh akhir-akhir ini, sering tiba-tiba pergi tanpa alasan. Jangan takut, tidak ada, dia pasti memikirkan beberapa masalah seni bela diri, ingin memverifikasi. Pada saat ini, perasaan tak menyenangkan di hati Yuxin menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia merasakan napas yang luar biasa mengerikan di udara, dan bahaya besar tampaknya perlahan-lahan mendekat. Dia akhirnya mengerti bahwa dia merasakan fluktuasi yang mengerikan, itulah nafas iblis Dongfang Xiaotian di kaki Yuesan hari itu. Dongfang Xiaotian ada di sini, dan Raja Iblis datang untuk membalas dendam. Wajah Yuxin sedikit pucat, sekarang Chen Chen tidak ada di sini, siapa yang bisa mengalahkan iblis? Yuxin, wajahmu tidak cantik, aku akan menuangkan segelas air untukmu. Tidak, tidak, Chen Nan jangan tinggalkan aku dan duduk di sampingku. Yuxin, ada apa denganmu? Aku juga kedinginan. Apakah kamu duduk di sebelahku? Chen Nan tidak bisa merasakan napas kuat Dongfang Xiaotian, dan Wen yang duduk di sampingnya dan tidak bangun. Jika Chen Nan ingin membunuhku, maukah kamu menyelamatkanku? Mengapa seorang gadis bodoh mengatakan hal-hal bodoh, jika seseorang ingin melukaimu, kecuali dia berjalan melewati tubuhku? Yuxin tersenyum bahagia, wajahnya penuh kebahagiaan, dan berkata, aku tahu bahwa kamu adalah yang terbaik untukku di dunia ini. Jika kamu dalam bahaya, aku akan berjuang untuk hidupku dan membiarkanmu hidup. Petik 2. Melihat senyum polos Yuxin, Chen Nan dipenuhi dengan kehangatan dan buru-buru memotongnya, berkata, jangan ucapkan kata-kata sial ini, aku hanya ingin kamu bahagia setiap hari. Selamat setiap hari. Yuxin kehilangan akal untuk sementara waktu, dan berkata, aku sudah sangat bahagia selama 2 tahun terakhir. Aku merasa sangat senang denganmu setiap hari. Jika suatu hari, tiba-tiba aku meninggalkanmu, kamu. Apakah kamu akan merindukanku? Petik 2. Ya, aku akan sangat merindukanmu. Jadi aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku, aku ingin kau bersamaku selamanya. Jika aku meninggalkanmu untuk waktu yang sangat lama, setelah bertahun-tahun di masa lalu, apakah kamu masih memikirkan aku? Bodoh, aku tidak akan pernah melupakanmu di kehidupanku yang akan datang, aku berkata aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Mendengar kalimat ini, mata Yuxin sedikit basah, mengatakan, setelah beberapa dekade, ketika kamu sudah tua, jika kamu bisa ingat bahwa kamu pernah bertemu dengan seorang gadis bernama Yuxin ketika kamu masih muda, aku akan sangat senang. Petik 2. Chen Nan menemukan anomali Yuxin dan dengan lembut membelai pipinya yang seperti batu giok, dan berkata dengan lembut, jangan ngambek. Setelah mendengarkan kata-katamu, tiba-tiba aku panik. Kami akan selalu bersama. Di dalam hatiku. Petik 2. Tidak, selama kamu memiliki aku sedikit di hatimu, jangan lupakan aku. Jika suatu hari aku meninggalkanmu, jangan selalu merindukanku, aku ingin kamu hidup dengan baik. Jangan bicara konyol. Yuxin menutup mulutnya dengan jari-jarinya, sedikit sedih, berkata, ketika kamu tua, kamu juga bisa memikirkan seorang gadis bernama Yuxin. Pada saat ini, pintu ruangan hancur, dan rambut Dongfang Xiaotian terpancar, matanya merah, dan dia melangkah ke ruang tamu dalam satu langkah. Gai Simo tiba-tiba muncul di sini, jadi Chen Nan terkejut, dia tiba-tiba berdiri di depan Yuxin. Tapi Yuxin tiba-tiba menutup titik akupunturnya dan dengan cepat melemparkannya keluar jendela. Dia menghela nafas dalam hatinya, Paman Chen, kamu harus kembali sesegera mungkin, kalau tidak, Chen Nan masih tidak akan bisa melarikan diri. Yuxin dengan paksa membuka segel di tubuhnya, nafas yang kuat dan suci merasuki seluruh ruangan, pada saat ini dia suci seperti peri. Tubuh Chen Nan di luar jendela tidak bisa bergerak, dia berteriak dengan cemas, Yuxin, tidak. Tuan Yuxin mempelajari langit dan manusia, dan mencapai hasil yang baik, tetapi pada akhirnya, dia masih selangkah di belakang dan gagal memasuki negeri dongeng. Setelah bertahun-tahun kejam, penguasa seni bela diri yang tidak dikenal ini gagal memasuki barisan umur panjang, dan menuangkan keterampilan ke tubuh Yuxin sebelum dia meninggal. Karena kekuatan internal yang ia kembangkan dalam hidupnya sangat menakjubkan, Yuxin tidak tahan sepenuhnya. Akhirnya, dia menyegel keterampilannya sedikit ke dalam tubuhnya, dan menyuruh Yuxin untuk tidak membuka paksa segel dengan peningkatan kultivasinya. Segel itu perlahan-lahan akan secara otomatis terbuka, dan dia akan belajar sedikit kekuatan segel ke dalam tubuh. Namun, pada saat ini, Yuxin secara paksa membuka segel.
Chen Nan tahu segalanya tentang dia, dan pada suatu saat dia berani. Dia akhirnya mengerti mengapa Yu Xin memiliki pandangan yang aneh sekarang. Dia sudah belajar bahwa Raja Iblis Dongfang Xiaotian akan datang. Dia baru saja mengucapkan selamat tinggal. Jangan berhenti. Yu Xin berhenti. Dongfang Xiaotian, aku putra Chen Zan, apa yang kamu lakukan padaku? Kebingungan mental Dongfang Xiaotian, kadang-kadang tenang, dan kadang-kadang berlumpur, saat ini ia hanya memiliki gagasan untuk membunuh gila di dalam hatinya. Matanya merah darah, menatap gadis putih ini seperti peri di depannya seperti binatang buas, dan akhirnya menepuk Yuxin dengan telapak tangan. Segel di dalam tubuh Yuxin benar-benar terangkat, dan kekuatan-kekuatan menghantam tubuhnya dengan keras, tubuhnya tampak pecah, dan rasa sakit itu membuatnya hampir pingsan. Menonton serangan tinju Raja Iblis yang tak tertandingi, dia bergegas ke samping, dan kemudian kekuatan besar dari tabrakan keras dalam kelompok keberuntungan melawan bagian telapak tangan yang sudah terlambat untuk melarikan diri. Boom, suara keras, seluruh dinding meleleh seperti kepingan salju di bawah terik matahari, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan pasir halus. Tubuh Yuxin terbang keluar secara horizontal, darah terus mengalir keluar dari mulutnya, wajahnya sangat pucat, ia layu seperti bunga, jatuh. Yuxin. Melihat Yuxin meledak dari dinding yang lain, Chen Nan merasakan sakit yang mengerikan, berharap untuk dapat mengubah dan mengganti telapak tangan Yuxin. Dongfang Xiaotian, Anda pria tak tahu malu pengecut tidak akan memenangkan ayah saya, tetapi datang ke sini untuk menyerang kami, Anda beruang datang dan bunuh aku. Dongfang Xiaotian melangkah keluar, matanya melepaskan dua lampu ganas, dan memandang dengan kejam ke arah Chen Nan. Namun, pada saat ini, Yuxin berdiri bergoyang, wajahnya tidak berdarah, pakaian putihnya berlumuran darah, dan dia suci dan pedih seperti malaikat bersayap. Dia mengangkat tangan kanannya dengan lemah, dan angin kencang menunjukkan, menutup titik bodoh Chen Nan. Telapak tangan Dongfang Xiaotian begitu kuat sehingga meskipun Yuxin hanya menerima sedikit tepuk tangan, dia juga terluka. Meskipun dia memiliki keterampilan besar yang ditinggalkan oleh tuannya di tubuhnya, sulit untuk bersaing dengan Raja Iblis yang ada di alam abadi. Yuxin berkata dengan lemah, jika kamu masih menganggap dirimu sendiri sebagai tuan yang tidak punya teman, terimalah tantanganku. Setan sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke Yuxin. Kami tidak ingin berkompetisi di sini. Aku memiliki seperangkat keterampilan sihir yang hebat yang tidak dapat ditampilkan di sini. Kami akan pergi ke pertempuran seni bela diri di belakang. Pada akhirnya, Dong Xiao Xiaotian mengigau setelah dipukul oleh Chen Chen di kepala, kadang-kadang sadar, dan kadang-kadang kacau. Pada saat ini, dia dalam keadaan tidak sadar. Setelah mendengar kata-kata itu, dia secara tidak sadar mengikuti Yuxin ke halaman belakang. Kepala Chen Nan berdengung dan hampir pingsan. Yuxin akan menggunakan hidupnya untuk menunda waktu dan menunggu kembalinya perang Chen. Adegan tragis dan kejam ini membuatnya gila. Menyaksikan sosok lemah menghilang di halaman, Chen Nan memejamkan mata kesakitan, air mata tidak bisa membantu bergulir ke bawah. Chen bertarung menjadi naga emas setelah terbang lebih dari 10 mil, Yukong akhirnya menyusul dengan sosok ungu di depannya. Ini kamu, Siksu Daoren. Ya, itu cara yang buruk, aku tidak tahu mengapa Tuan Chen mengejarku dengan sangat buruk. Chen sangat marah, dan jelas dia ditabrak harimau. Taois Siksu ini adalah penguasa Taoisme dan salah satu penguasa di dunia. Namun, karena mentalitasnya yang tidak terlalu tepat, ia bergairah tentang ketenaran dan kekayaan, dan bertentangan dengan mentalitas tidak bertindak Taoisme. Ketika dia datang ke Chen Fu untuk menantang 5 tahun lalu, dia terluka oleh telapak tangan Chen Zan, dan dia berjalan dengan malu. Terkait dengan semua jenis kausalitas, Chen Zan tiba-tiba mengerti bahwa pastilah Ziksu Daois menemukan Dongfang Xiaotian yang membingungkan untuk membalas bersama. Kamu akan mati. Chen Zan benar-benar marah, dan telapak tangannya mendorong ke depan tanpa ampun, dan cahaya keemasan menyilaukan menyapu menuju Taois virtual ungu berturut-turut. Qingwang bertabrakan dengan pedang terbang yang dilepaskan dengan tergesa-gesa dari Taois Ziksu. Pedang terbang yang jernih hancur dalam sekejap. Taois Ziksu dipukul dengan keras dan jatuh dari udara. Menurut pengetahuan Taois Ziksu, Chen Zan memiliki aturan tidak tertulis, mereka yang tidak memaafkan, dan yang secara pribadi membunuh orang tidak akan membunuh, Chen Zan tidak akan dengan mudah membunuh musuh. Tetapi pada saat ini, Taois Ziksu merasa sedikit panik, dia jelas merasakan niat membunuh Chen Zan. Naga memiliki skala terbalik, mereka akan marah ketika disentuh. Hari ini, Taois tergugat ungu melanggar counter skala Chen Zan. Dia harus mati, dan tidak ada yang bisa menahan Chen Zan. Chen Zanji memusatkan seluruh tubuhnya di lengan kanannya, dan lightsaber dengan panjang 30 kaki menjulur dari lengan kanannya, membelah dari langit. Jianmang yang mempesona membelah Taois virtual ungu secara instan, dan kabut darah pecah di udara. Chen Zan benar-benar marah hari ini. Untuk menghemat waktu, dia hanya meningkatkan keterampilannya sampai batas ketika dia memenggal Taois virtual ungu, kalau tidak dia tidak akan mampu membunuhnya. Dia tidak melihat ke bawah, dia berbalik dan terbang ke rumah seperti kilat. Saat Yuxin dan Dongfang Xiaotian berjalan ke medan seni bela diri pertunjukan Chen, Ibu Chenan akhirnya merasakan kengerian iblis itu. Dia dengan cepat bergegas kembali ke kamar dari kebun belakang dan membawa Haoyi Divine Bow ke arah kinerja fluktuasi horor lapangan itu terbang jauh. Orang-orang yang tidur bergegas keluar setelah mendengar gerakan-gerakan yang tidak biasa. Ketika mereka menemukan Chen Nan terbaring di tanah, mereka terkejut dan bergegas untuk melepaskan titik akupunturnya dan mengangkatnya. Chen Nan berlari ke arah Yan Wuchang seperti orang gila,
ketika dia bergegas masuk, dia kebetulan melihat tubuh Yuxin yang halus dan lembut jatuh seperti kupu-kupu di angin musim gugur. Raja Iblis Dunia menjadi terkenal dan 10 pukulannya, dan 10 gelombang ombak menyapu Yuxin, satu bobot lebih tinggi dari yang lain. Bobot pertama membuatnya meludahkan darah lebih dari sekali, bobot kedua benar-benar menghapus kekuatan besar segel di tubuh Yuxin. Itu pecah, penataan ulang ketiga gunung dan laut seperti gelombang membuat 5 organ dalam Yuxin rusak dan uratnya pecah. Dalam analisis terakhir, meskipun Tuan Yuxin mencengangkan, tetapi keterampilan yang ia berikan kepada Yuxin masih sulit untuk melawan Raja Iblis pertama dari dunia bela diri yang abadi. Gelombang udara berat keempat mendekat, jika Yuxin dipukul lagi, mayatnya tidak akan diselamatkan, belum lagi ini hanya pukulan keempat dari 10 hari langit yang retak, 10 gelombang udara berat itu kuat bersama, dan ada 6 berat di belakang. Saat itu, ibu dan ayah Chen Nan tiba. Kemarahan Chen Zan terbalik, dan tangan naga yang terperangkap turun ke udara, deretan telapak tangan emas benar-benar menghalangi sisa 7 gelombang udara. Pada saat yang sama, ibu Chen Nan meletakkan anak panah yang diukir di busur dewa. Tali busur perlahan-lahan ditarik olehnya, dan vitalitas dunia melonjak ke arah busur Houyi seperti gelombang. Dimanapun emas terbuat dari besi, sebuah cahaya keemasan menyatu pada panah berukir, mengubahnya menjadi panah cahaya ajaib secara instan. Cahaya keemasan menerobos langit, untuk sesaat angin dan guntur meledak, dan dunia kehilangan warnanya. Dongfang Xiaotian menatap mata merah darah, menatap panah cahaya keemasan yang meledak ke guntur, dan panah cahaya keemasan yang berisi vitalitas dunia luas tidak membuatnya merasa takut. Sebaliknya, ada ekspresi kegembiraan di matanya, dan matanya penuh cahaya yang tajam, dan dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih panah cahaya. Panah ini, yang cukup untuk menghancurkan gunung, ditangkap olehnya, dan panah cahaya hancur di tangannya, dan menghilang ke udara sebagai cahaya keemasan kecil. Busur Houyi yang legendaris pernah menembak jatuh dewa di langit, tetapi panah ini gagal. Alasan utamanya adalah bahwa ibu Chen Nan tidak cukup kuat untuk mengisi busur Houyi. Di sisi lain, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkan Xiaotian Timur yang ada di dunia bela diri abadi. Pada saat ini, wajahnya suram, rambut ungu berkibar, dan api langit benar-benar seperti Raja Iblis. Chen Nan memandangi Yuxin, yang seperti bunga, layu dan jatuh. Gaun putihnya penuh darah, merah suram, dan mengejutkan, tapi wajah cantiknya pucat, tetapi dengan senyum lega. Mata Chen Nan berdarah, dia menangkap tubuh lemah dan halus jatuh dari udara, dan setetes darah dan air mata bergulir. Pada saat ini tubuh kurus Yuxin tampak menimbang sebanyak taisan, dan dia berlutut. Yuxin, seharusnya aku yang mengambil telapak tangan. Yuxin membuka mulutnya dengan keras dan mengeluarkan seteguk besar darah. Chen Nan buru-buru mengangkut ki benar ke dalam tubuhnya, tetapi menemukan bahwa meridiannya telah lama rusak, dan ki sejati seperti kuda liar yang melarikan diri di tubuhnya. Yuxin, Chen Nan menggigit bibirnya dan jantungnya berdarah. Chen Nan, jangan sedih, ingat apa yang kita katakan di kamar tadi. Ingat, kau bilang, jika seseorang ingin membunuhku, kecuali dia berjalan melewati tubuhmu, aku mendengarkan dengan baik bergerak. Dari kecil ke besar, aku hanya memiliki kerabat utama, tidak ada orang tua, tidak ada teman bermain. Tidak ada teman, begitu kesepian. Sejak bertemu dengan Anda, saya sangat senang, Paman Chen dan Bibi Chen memperlakukan saya seperti anak kandung, saya sangat bahagia karena saya akhirnya memiliki rumah. Anda itu saya yang tersayang, orang tersayang, aku tidak lagi memiliki tuan, dan aku tidak kehilangan kamu. Aku lebih baik mati, dan ingin kamu hidup, batuk. Yuxin mulai menyesap lagi keluarkan darah. Yuxin, jangan katakan itu, kamu tidak akan mati. Kata-kata berselang membuat Chen Nan merasa seperti pisau gelombang www.metelnovel.com gelombang air mata darah mengaburkan matanya. Chen Nan, apakah kamu terluka? Matamu, mengapa kamu berdarah? Kenapa kamu selalu memikirkan aku, dan sekarang masih mengkhawatirkan aku? Yuxin, aku tidak ingin kamu mati. Chen Nan berteriak dengan Yuxin di depan dadanya dan menangis. Dia tidak menangis selama lebih dari 10 tahun, dan situasi ini membuatnya tidak dapat menangis. Chen Nan, jangan menangis, bocah laki-laki itu berkaca-kaca. Jangan mengibaskan. Yuxin, aku hanya ingin kamu hidup dengan baik, aku tidak ingin kamu mati untukku. Chen Nan berteriak keras-keras. Dalam 2 tahun ini, aku benar-benar bahagia. Kau membawaku keluar dari gunung dan memberitahuku, dunia yang sama sekali baru. Apakah aku konyol? Sering bercanda? Apa? Saya tidak mengerti, kesabaran Anda untuk menjelaskannya kepada saya, setiap hari dengan Anda. Saya merasa sangat bahagia, pada kenyataannya, saya benar-benar tidak ingin meninggalkan Anda. Saya hanya ingin bersama Anda setiap hari, menonton matahari terbit, bersama, menonton matahari terbenam, polos dan hambar, hidup. Petik 2. Yuxin, jangan katakan itu. Chen Nan merasa sangat tidak nyaman di dadanya, dia tidak bisa membantu tetapi meludahkan darah di mulutnya. Hanya saja mata Yuxin berangsur-angsur memudar. Dia tidak bisa lagi melihat pemandangan di depannya dan hanya bisa merasakan cairan hangat memercik padanya. Chen Nan, ada apa denganmu? Saya baik-baik saja. Oh, kesadaran Yuxin berangsur-angsur kabur. Dia bergumam, ketika kamu sudah tua, kamu masih ingat seorang gadis bernama Yuxin. Suara itu berhenti tiba-tiba. Yuxin, aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup bahagia selamanya, teriak Chen Nan gila.
Yusin telah menutup matanya dan tubuhnya semakin dingin. Pada saat ini, pertempuran sengit dari pertempuran sengit dengan Xiao Tian Timur di udara, menggunakan semua cara untuk meningkatkan keterampilan hingga batasnya, dan akhirnya menjatuhkan iblis dunia ke bawah. Ibu Chenan kembali dan kembali. Dia dengan cemas berteriak kepada Chenan, cepat, berikan ini padanya, ini obat mujarab yang didapat ayahmu dari peninggalan kuno yang kekal ketika dia berkeliling dunia. Chenan mengambil sedotan penyelamat jiwa dan dengan cepat mengambil pil harum yang jernih, dan kemudian mengunyahnya. Pil peri bercampur air darah dipaksa masuk ke mulut Chen Xin oleh Chen Nan. Meskipun abadi yang ditinggalkan oleh abadi kuno di dunia luar biasa, mereka masih gagal menyelamatkan hidup Yusin. Bagaimanapun, dia terluka oleh kekuatan iblis dari generasi orang jahat, Dong Xiaotian, dan kekuatan serangan 10 serangan tidak tertandingi. Jika tidak ada kekuatan yang kuat yang tuannya telah segel di tubuhnya, aku takut bahwa pada saat ini dia tidak akan memiliki tulang. Apa yang disebut rencenan, Yusin tidak membuka matanya lagi, dia berbaring diam di pelukan Chen Nan, ekspresinya sangat damai, seolah-olah dia telah mengubah keinginannya, tanpa meninggalkan penyesalan. Yusin, seru Chen Nan. Krisan musim gugur di halaman berkibar-kibar karena energi keras sesaat sebelumnya, bunga-bunga ju putih terbang di udara, kelopaknya seperti air mata, dan bunga-bunga menangis. Berpikir tentang kebaikan Yusin, Chen Nan patah hati, dan gambar-gambar hangatnya tentang pemandangan masa lalu naik ke hatinya. Namaku Yusin, dan aku dijemput oleh Master Bunga di malam hujan. Kata-kata samar tampaknya masih mengambang di halaman. Kau bilang, jika seseorang ingin membunuhku, kecuali dia berjalan melewati tubuhmu, aku mendengarkan dengan baik bergerak. Dari kecil ke besar, aku hanya memiliki kerabat utama, tidak ada orang tua, tidak ada teman bermain. Tidak ada teman, begitu kesepian. Sejak bertemu dengan Anda, saya sangat senang, Paman Chen dan Bibi Chen memperlakukan saya seperti anak kandung, saya sangat bahagia karena saya akhirnya memiliki rumah. Anda itu saya yang tersayang. Orang yang tersayang, aku tidak lagi memiliki tuan, aku tidak bisa kehilangan lagi kamu. Aku lebih baik mati, dan ingin kamu hidup, batuk. Petik 1. Dalam 2 tahun ini, aku benar-benar bahagia. Kau membawaku keluar dari gunung dan memberitahuku, dunia yang sama sekali baru. Apakah aku konyol? Sering bercanda, apa? Saya tidak mengerti, kesabaran Anda untuk menjelaskannya kepada saya, setiap hari dengan Anda. Saya merasa sangat bahagia, pada kenyataannya, saya benar-benar tidak ingin meninggalkan Anda. Saya hanya ingin bersama Anda setiap hari, menonton matahari terbit, bersama, menonton matahari terbenam, polos dan hambar, hidup. Petik 2. Akhirnya, di telinga Chen Nan, masa depan dan kata-kata akhir Yuxin terus bergema, ketika kamu menjadi tua, kamu masih bisa mengingat seorang gadis bernama Yuxin. Yusin, aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup bahagia selamanya. Chen Nan berteriak seperti orang gila, kenapa? Tuhan, kenapa kamu begitu kejam? Beri aku hujan Xin Ming datang. Petik 2. Takdir, takdir. Kenapa? Mengapa? Aku hanya ingin hidup dengan kekasihku, polos dan acuh tak acuh, semua ini, mengapa? Chen Nan menjerit dengan kelelahan, jika tidak ada apapun di dunia ini yang mendominasi segalanya tentang keberadaan, aku mengutuk kamu, kutukan kamu juga dikendalikan oleh takdir orang lain, kutukan kamu akan segera menghilang. Petik 2. Kutukan kesedihan dan amarah itu seperti guntur yang menggelegar, dan itu diaduk seluruh Chen Fu. Bunda Chen memandangi wajah Yusin yang pucat dan tidak bisa menahan tangis, kemudian dia melihat kegilaan Chen Nan, dan hatinya seperti pisau. Chen Nan menghentikan kesedihannya, dan menatap Dongfang Xiaotian, yang ditembak jatuh oleh ayahnya dari ketinggian tidak jauh, matanya merah, dan kebenciannya mengalir ke dalam hatinya. Dia dengan lembut menempatkan Yuxin di tanah, berteriak dan bergegas maju seperti orang gila, Dongfang Xiaotian, kau mengembalikan aku kehidupan Yuxin. Bunda Chen sangat cemas, meskipun Dongfang Xiaotian terluka parah terbaring di tanah, tetapi iblis yang mengerikan ini sama sekali tidak mampu berurusan dengan Chen Nan. Chen Nan kembali, Chen Nan masih mendengarkan. Dia berlari sambil mengembun keterampilannya. Energi sejati dalam tubuhnya tampak mendidih. Cahaya keemasan menyala keluar melalui tubuh, berkali-kali lebih kuat dari biasanya. Kemarahan biasanya meledak potensi seseorang secara instan. Ini tidak diragukan lagi kasus Chen Nan saat ini, dan emosi negatif dari kesedihan membuat kekuatan di tubuhnya keras. Tetapi di dalam cahaya keemasan yang bercampur dengan udara hitam, seolah-olah api iblis tetap ada di luarnya, ini adalah tanda untuk keluar dari jalan. Meskipun Xiao Tian Timur ditembak jatuh oleh Chen Zan tidak berani dengan ceroboh, dan selalu menonton iblis yang mengerikan ini. Melihat Chen Nan bergegas ke depan, dia dengan cepat bergegas turun dari ketinggian, dan mengambil Chen Nan kembali dari langit, berkata, meskipun dia terluka parah, itu jauh dari apa yang bisa Anda tangani. Dong Qiao Xiaotian perlahan-lahan naik, matanya berkilau dengan cahaya ganas seperti binatang buas, dan akhirnya dia tertawa keras, haha, seseorang sudah mati, tidak cukup, kalian semua harus mati. Dia bingung. Hanya pembunuhan yang telah lama kehilangan kemampuan dasar untuk berpikir. Chen Nan memandang Algojo yang membunuh Yu Xinseng, dan giginya digigit. Ayah, aku mohon padamu untuk membiarkanku pergi. Jika aku tidak bisa membunuhnya sendiri, aku mungkin juga mati. Pada saat ini, mata Chen Nan berwarna merah darah, dan tubuh emas yang berapi-api dengan cepat menghitam dan menjadi gelap.
Ini adalah simbol iblis. Emosinya sangat sedih, dan dia akan segera menyingkir. Chen Zan tahu bahwa jika dia tidak diizinkan untuk melampiaskan kebencian mengerikan di dalam hatinya pada saat ini, maka hidupnya akan hancur, dan dia kemungkinan besar akan terjebak dalam iblis dan membunuhnya. Oke, kamu pergi. Chenan berteriak, Dongfang Xiaotian, kau akan mati untukku. Rambutnya berkibar dan mengamuk, dan cahaya keemasan di tubuhnya benar-benar menyatu, dan digantikan oleh energi sihir yang bergulir. Ibu Chenan sedang tergesa-gesa, meneriaki Chen Zan, anak ini akan terjebak dalam sihir, Anda harus menemukan jalan. Cepat dan hentikan dia, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Raja Iblis. Chen Zandao, jangan khawatir, aku punya jalan. Lalu, telapak tangan Chen Zan berayun di udara, deretan bayangan pohon palem emas melintas di udara, dan akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang menyala-nyala ke arah Chen Nan pada saat itu, kekuatan kekerasan mengalir ke tubuh Chen Nan. Pada saat ini, Chen Nan merasa hangat dan bergelombang, dan kekuatan bergelombang berkumpul di tubuhnya seolah mengalir ke laut. Pada saat ini dia merasa seolah-olah dia telah menjadi raksasa, seolah-olah dia telah menjadi inkarnasi iblis, dan ada perasaan bahwa semua makhluk ada di telapak tanganku. Chen Chen melewati udara dan mengirim setengah dari kekuatan ke tubuh Chen Nan. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat Chen Zan itu. Dia langsung mengangkat budidaya Chen Nan ke ketinggian dan kedalaman yang diimpikan oleh prajurit itu. Tenda hitam Chen Nan benar-benar menghilang di luar, dan cahaya keemasan yang membara menyelimuti tubuhnya lagi, dan ia terbang ke Xiaotian Timur seperti singa yang marah. Chen Fu melakukan seni bela diri di bidang seni bela diri. Cahaya pedang yang cerah menerangi langit malam dan langsung naik hingga puluhan meter. Chen Nan tampaknya gila, dan menembak dengan marah kepada iblis. Pertunjukan karya seni bela diri angin badai, langit yang mematikan, napas tragis meresapi seluruh Chen Fu. Meskipun keterampilan Dongfang Xiaotian terkenal di dunia, bagaimanapun, ia telah terpukul keras oleh perang Chen. Sulit untuk bersaing dengan Chen Nan yang tidak rasional dan panik, dan darah telah dimandikan hanya dalam beberapa saat. Ibu Chen Nan masih sedikit gelisah, dan berkata kepada Chen, anak ini akan baik-baik saja. Chen Zan mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi, berkata, sekarang dia tidak akan berada dalam bahaya. Saya menyuntikkan setengah dari keahlian saya ke tubuhnya. Koneksi khusus dibuat antara saya dan dia. Anda dapat menggunakan tangannya untuk menemukan kembali Xiaotian Timur kapan saja. Namun, saya khawatir masa depannya akan mengalami perubahan besar hari ini, dan spesies ajaib akan tertanam dalam-dalam di hatinya. Saya takut suatu hari dunia batinnya akan menjadi gelap. Petik 2. Ibu Chenan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, anak ini sangat baik, dia tidak akan menjadi seperti itu. Selain itu, latihan kultivasinya telah mandek dan tidak dapat menjadi generasi setan. Mungkin, namun, basis budidayanya hanya tergantung pada dirinya sendiri, dan dia pasti bisa pulih, kalau tidak, dia tidak layak dengan nama keluarga. Ini adalah pertempuran yang gila, satu generasi penguasa jahat terus-menerus dihantam oleh generasi muda yang gila, dan darahnya ditembak. Chen Nan, seperti iblis, benar-benar meninggalkan penggunaan gerakan, dan akhirnya bergulat dengan Dongfang Xiaotian, dengan kejam merobek-robek. Pertempuran telah kehilangan makna aslinya, dan kekalahan telah berubah menjadi satu sisi. Chen Nan memelintir salah satu lengannya dan merobeknya, panah darah melesat dan darah terciprat. Gelombang darah menodai Chen Nan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat ini, wajahnya mengerikan, seperti iblis yang haus darah, dan dia terlihat seperti iblis daripada Xiaotian Timur. Chen Nan melambaikan tangan Dongfang Xiaotian dan berteriak dengan tidak rasional, kamu mengembalikan kehidupanku yang hujan. Kamu mengembalikan kehidupanku yang hujan. Ibu Chen sedikit ngeri, gemetar, anak ini. Chen Zan menghela nafas, meskipun ini kejam, ini adalah satu-satunya cara untuk menurunkan api sihir di dalam hatinya. Pembunuhan orang tak bersalah yang tidak bersalah di timur dan dunia 150 tahun yang lalu mungkin merupakan balasannya. Pada saat ini, Chen Nan telah merobek lengan Dongfang Xiaotian yang lain. Dia melambaikan kedua tangan iblis di tangannya, dan berteriak kembali ke langit, pencuri, Tuhan, kau mengembalikan aku Yuxin. Suara itu berjatuhan di langit malam. Adegan-adegan berikut ini hanya dapat digambarkan sebagai sangat berdarah dan sangat kejam. Generasi iblis dicabut oleh Lien Chen, dan siksaannya terdistorsi. Pada saat ini, Chen Zan memisahkan kekuatan yang semula disuntikkan ke tubuh Chen Nan. Dengan hilangnya keterampilan mengerikan itu, Chen Nan jatuh ke tanah. Namun, dia masih kesulitan menenangkan diri. Dia menatap Dongfang Xiaotian dengan keras, dan dia terus mengulangi kalimat itu di mulutnya, beri aku kehidupan Yuxin. Pada saat ini, Dongfang Xiaotian telah bangun dan tidak lagi kacau. Dia menyeringai, hei, saya tidak berharap bahwa saya akan mengalami hari seperti itu, hal-hal tidak dapat diprediksi. Chen berkata, dunia ini tidak kekal. Anda mengguncang angin dan hujan 150 tahun yang lalu, dan mengejutkan suatu zaman, tetapi itu berakhir suram 150 tahun kemudian. Anda seharusnya tidak tinggal di dunia ini. Haha, mungkin ini pembalasan. Kehilangan orangmu, aku tidak punya penyesalan. Keterampilanmu memang mengejutkan. Jika aku tidak salah menebak, praktik yang kamu praktikkan adalah bahwa Wu. Pertempuran Chen memotong kata-katanya dan berkata, ketahuilah saja, tidak perlu untuk mengatakannya. Tubuh Dongfang Xiaotian yang patah itu kejang-kejang. Dia menahan rasa sakit dan menatap Chen Nan, yang jatuh ke tanah tidak jauh dari situ, dan berkata, spesies ajaib anakmu telah ditanam dengan sangat dalam.
Jika itu akan menjadi lunak di masa depan, sekali, hei. Petik 1. Chen Zan melirik Chen Nan, yang alasannya dikubur oleh kebencian, dan mendesah, setiap orang memiliki jalan yang berbeda untuk pergi, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas di masa depan. Kemudian kata-katanya berubah dingin dan berkata, Xiao Tian Timur, aku tahu kamu di sini untuk membunuhku, walaupun kamu secara tidak sengaja membunuh anak yang miskin dan cantik dalam keadaan gila, kamu tetap harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, dan hari ini aku akan menggunakan hidupmu untuk berjuang demi itu. Anak itu sudah mati. Petik 2. Chen Chen mendengar kalimat ini, wajah gelap aslinya tiba-tiba dimuliakan. Setelah mendengar kalimat ini, Chen Nan berangsur-angsur tersadar. Dia berteriak dengan gembira, ayah, apa yang kamu katakan itu benar. Yusin, bisakah aku selamat? Saya hanya memiliki kepastian 10% dan harapan tipis. Chen Nan Zuarwo gila, dan berkata, ayah, kamu harus menyelamatkan Yuxin, jika kamu dapat mengubah hidupmu, aku akan menggunakan hidupku untuk mengubah hidupnya. Dongfang Xiaotian mengalami penyiksaan hebat dan menyeringai, kamu benar-benar memiliki keterampilan untuk melewati langit, bahkan teknik terlarang yang legendaris telah dipraktekkan olehmu. Yah, aku bersedia bertindak sebagai takdir ini, lihat bagaimana kamu membalikkan surga putus asa. Petik 2. Chen Zan menoleh ke arah istrinya dan berkata, kamu telah memanggil semua orang di rumah bersama dan menjauh dari rumah. Tanpa menerima berita apapun dari saya, Anda tidak boleh melangkah sejauh 10 mil. Ini, Ibu Chen agak ragu-ragu. Dia percaya pada kemampuan suaminya dan tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang hebat, tetapi kali ini dia tampak dalam bahaya, dan dia sedikit lega. Biarkan Chenan bersama. Setelah setengah jam, semua yang ada di sini mungkin tidak ada lagi. Ibu Chen berhenti berbicara, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memanggil semua orang di rumah, memerintahkan mereka untuk mundur beberapa mil jauhnya, dan akhirnya dia menarik Chenan dan mengikutinya pergi. Chenan tahu bahwa dia tidak bisa membantu ayahnya sama sekali. Ketika dia akhirnya pergi, dia hanya berteriak, ayah. Setelah setengah jam, guntur, rumble, terdengar di atas Chen Fu, dan kilat melintas. Langit malam yang awalnya tenang bergemuruh di tanah yang datar, yang tampak sangat mengerikan, tenda listrik yang besar menerangi langit di atas Chen Mansion, sama seperti Lei Gong muncul di dunia. Orang-orang di Chen Fu, yang beberapa mil jauhnya dari dunia dan bumi ini, terdiam untuk sementara waktu, karena kilat dan guntur bukanlah fenomena alam, dan kilat sebenarnya dibawa oleh satu orang. Dalam guntur dan guntur, gemuruh, sesosok dewa seperti berdiri dengan bangga tetapi berdiri di udara, dan itu adalah pertempuran. Petir dan kilat menyilaukan berlari ke arah pria parubaya seperti iblis di udara, dan orang-orang Chen Fu menonton dari kejauhan tidak bisa membantu tetapi berseru. Namun, seperti yang mereka bayangkan, Chen Zan tidak menderita guntur. Rumah-rumah listrik yang mempesona berkumpul di depannya dari segala arah, memetakannya seperti baju besi emas. Dia melambaikan kedua telapak tangannya, dan mengubah gelombang cahaya keemasan di udara. Gelombang cahaya terus melonjak, dan akhirnya membentuk pusaran emas. Semua guntur dan kilat bergegas menuju pusaran. Melalui pusaran, guntur dan petir yang tak ada habisnya berubah menjadi kemuliaan suci yang indah dan mengalir ke tubuh Chen Zan. Kekuatan surga dan bumi yang luas ini sebenarnya diserap oleh Chen Zan. Guntur memekakkan telinga, dan listrik dan cahaya di udara terhuyung. Tangan kiri Chen Zan meraih kekosongan, dan Dongfang Xiaotian, yang anggota tubuhnya patah, ditangkap olehnya dari seberang langit, dan kecemerlangan ilahi yang ganas dipukul ke tubuh iblis itu. Dongfang Xiaotian menghela nafas, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Anda benar-benar memiliki banyak hal yang berhubungan dengan prestasi Chen Zan. Saya tidak berharap suatu hari nanti akan menjadi tungku bagi orang lain untuk membuat energi kehidupan, haha. Pada saat ini, Yusin, yang semula berbaring di tanah, perlahan melayang dan naik ke langit. Cahaya ilahi yang menyala-nyala dicurahkan ke tubuh Dongfang Xiaotian setelah melewati tubuhnya, dia tidak lagi kuat, dan berubah menjadi cahaya putih yang lembut untuk Yuxin. Pada saat ini, Chen Zan tiba-tiba berteriak, jiwa kembali. Boom, ada guntur di antara langit dan bumi, dan kilat besar yang menembus langit dan bumi muncul dari langit. Karena awan itu terhubung ke tanah, semua orang dalam beberapa mil dari gempa bumi itu tuli sementara dan telinga mereka berdengung. Ibu Chenan ngeri dan berkata, Tian Lei, ini bukan petir biasa, ini Tian Lei. Itu akan dikutuk oleh langit. Boom, guntur langit lain jatuh ke langit, Chen Zan mengangkat telapak tangannya untuk membantah, dan belasan kaki gas pedang substantif memimpin kilat besar yang menembus langit dan bumi ke arah lain. Boom, boom, boom. Tian Lei satu demi satu, Chen Fu berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata, dan 9 kilat besar yang menembus langit dan bumi mengelilingi Chen Zan. Cahaya menyala, orang yang bersinar tidak bisa membuka matanya, guntur berlanjut, dan itu sangat luas di seluruh dunia. Dewa dan roh yang mengambang di dunia akan menghentikan hukuman bagiku, dan membawa jiwa yang hilang kembali. Dalam cahaya elektrooptik yang mempesona itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan orang luar tidak bisa melihatnya sama sekali, hanya tahu bahwa 9 Dao Tian Lei terus-menerus dibombardir. Petir sengit bersinar seperti 10 hari, dan seluruh Chen Mansion diselimuti oleh tukang listrik. Berlanjut selama setengah jam seperti ini, 9 Dao Tian Lei secara bertahap surut, dan langit malam perlahan kembali menjadi tenang. Chen Fu benar-benar menghilang dari tanah, seolah-olah tidak pernah ada rumah mewah di sana.
Seluruh tanah ditenggelamkan oleh langit dan tenggelam 7 atau 8 kaki. Untungnya, hanya ada sebuah rumah di Chenfu di dekatnya. Jika ada tetangga, mereka akan terlibat secara tragis. Meskipun pertempuran Chen tampak lelah, dia tidak terluka, dan kekuatan gaibnya terlihat. Di bawah pemboman guntur selama 9 hari, Dongfang Xiaotian menggantikan Yuxin untuk menahan serangan kilat, menghancurkan tulang-tulangnya, menyebarkan jiwanya, dan kehilangan tulang-tulangnya. Ketika semua orang di Chenfu datang ke depan, Yuxin dilepaskan dari udara oleh Chen Zan. Pada saat ini, dia telah membuka matanya. Pada saat ini, dia tampak sangat bingung. Dia tidak bisa percaya semua yang ada di depannya, dia benar-benar hidup lagi, datang. Chen Nan berduka dengan sukacita, dan air mata mengalir turun tanpa suara. Dia pernah berpikir bahwa surga dan manusia akan terpisah, dia pikir dia akan membenci selamanya, dan dia pikir dia akan berduka seumur hidup. Semuanya berubah dengannya. Sebuah kejutan besar memenuhi hati Chen Nan. Kesedihan besar dan kegembiraan besar membuat emosinya tak terkendali, langkah kakinya sia-sia, dia tersandung dan bergegas melewatinya, dengan lembut mendukung tubuh Yuxin yang lemah dan lembut. Yuxin, dia tersedak, tidak bisa berkata apa-apa. Chen Nan, Yuxin sudah sadar, memastikan bahwa dia tidak benar-benar dalam mimpi, dan bahwa air mata mengalir di pipinya. Hidup dan mati menderita, dan saya lebih baik mengorbankan hidup saya untuk pihak lain. Pada saat ini, tidak ada suara sama sekali, dan rasa yang disebut kebahagiaan beriak di antara keduanya. Tapi hanya sesaat, wajah Yuxin tiba-tiba berubah pucat, dan seteguk darah mengalir keluar dari mulutnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyaksikan matahari terbit bersamamu, menyaksikan matahari terbenam bersama. 10 hari kemudian, Yuxin dikirim ke peninggalan peri kuno di pegunungan Kunlun gelombang www.metalnovel.com gelombang di bawah langit yang gelap, hujan ringan miring dengan angin, bunga berwarna-warni layu dalam sekejap, dan bunga-bunga itu pecah. Pembuluh darah Yuxin rusak, dan semua organ dalam rusak. Qing Chen berperang melawan langit dan mengubah hidupnya, meridian sementara melanjutkan, dan 5 organ internal sementara disembuhkan lagi. Tapi semua ini seperti gelembung, hanya bisa bertahan sebentar, cepat atau lambat akan pecah dan pecah. Tidak ada jalan lain, Chen Zan teringat reruntuhan abadi kuno yang ia temukan saat bepergian keliling dunia. Mungkin hanya di negeri peri tempat aura sepi, dapatkah Yuxin menghindari kematian dan sepenuhnya pulih. Setelah dia memberikan Alkitab penyembuhan kepada Yuxin, dia mengantarnya ke peninggalan peri kuno lembah Baihua. Yuxin melihat ke belakang selangkah demi selangkah, wajah kuyu itu, punggung yang sedih itu, kilasan kesedihan terakhir, dan akhirnya menghilang di kedalaman lembah Baihua. Pada saat itu, Chen Nan memiliki 1000 kata di dalam hatinya, dia membuka mulut, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia meraih ke depan dan meraih dengan keras, seolah-olah dia ingin meninggalkan sosok yang jauh, tetapi apalagi yang bisa dia tangkap selain udara. Kukunya menusuk telapak tangannya, dan darah jatuh ke tanah setetes demi setetes. Nyeri, dia benar-benar sakit, tetapi bukan tangannya, itu menyakiti hatinya, pada saat itu jantungnya berdarah. Jangan sedih, Baihuagu Reiki, aku pasti akan bisa membangkitkan, selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Petik 2 titik titik titik. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Kata-kata ini terus bergema di telinga Chen Nan. Badai petir terdengar di atas lembah Baihua, dan badai turun dari langit yang gelap. Penerbangan Chen Zanyukong menangkap total 108 telapak tangan di sekitar lembah Baihua, yang sepenuhnya mengilhami larangan abadi kuno dan benar-benar menutup lembah Baihua. Perubahan-perubahan laut, tahun-tahun berlalu, tetapi hati Chen Nan sepertinya tetap ada pada saat 10.000 tahun. Saya tidak bisa melupakannya, atau saya tidak bisa. Air mata memburamkan matanya. Chen Nan tidak tahu bahwa ketika ayahnya menutup lembah Baihua pada waktu itu, dia juga menutup hatinya. Itu adalah semacam latihan hipnosis yang membuat sosok Yuxin memudar di dalam hatinya, membuat masa lalu memudar dalam ingatannya. Orang tua yang miskin di dunia, Chen Zan tahu bahwa harapan Yuxin untuk kebangkitan sangat tipis, dan dia tidak ingin Chen Nan binasa. Namun, bahkan kekuatan magis Chen Chen tidak bisa sepenuhnya menghapus ingatan Chen Nan, tapi itu membuat pikiran Chen Nan tentang Yuxin jauh lebih ringan. Hanya saja emosi tertutup kadang-kadang muncul karena rangsangan eksternal. Menghadapi lembah Baihua sekarang, Chen Nan berpikir ribuan tahun yang lalu, dan semua jenis kilatan melintas di depan matanya satu persatu. Perasaan sejati yang tak terlupakan di hatinya keluar seperti banjir tanggul. Dalam hidupnya, ada kalimat yang membuatnya selalu merasa sakit hati dan tidak pernah lupa. Ketika kamu menjadi tua, kamu masih ingat seorang gadis bernama Yuxin. Chen Nan diam-diam membaca kalimat ini, air mata mengamuk, dia bergumam, aku tidak akan pernah lupa, aku tidak akan pernah melupakan. Pijaran matahari terbenam menyelimuti pemandangan suci dan indah lembah Baihua, dengan rona merah samar yang menutupi setiap inci ruang. Xiao Long tampak terpana, dan dia menatap Chen Nan tanpa mengedipkan matanya yang besar. Aku tidak tahu mengapa, sosokmu ada di pikiranku setiap saat, ada kekuatan yang sepertinya membuatku melupakanmu sepanjang waktu. Aku sendiri telah mencoba melupakanmu, dulu aku berpikir aku melakukannya, tetapi aku belum mengerti sampai sekarang, aku akan selalu mengerti saya juga tidak bisa melakukannya. Saya tidak akan melupakannya untuk sementara waktu, saya tidak akan melupakannya seumur hidup, dan saya tidak akan pernah melupakan Anda. Petik 2.
Butuh waktu lama sebelum Chen Nan menyingkirkan kesedihan dan mengambil perasaan yang hilang. Pada saat ini, langit redup, angin malam, dikelilingi oleh aroma bunga dan tanaman. Lembah Baihua yang indah telah kehilangan kecemerlangannya karena langit yang redup. Roh peri di lembah, kemegahan aliran, dan nafas suci merembes ke seluruh lembah. Saya tidak tahu dari mana sumber cahaya itu berasal. Kecemerlangan di dalamnya penuh dengan bunga, bunganya lebih cerah dan wangi, dan aroma bunga menyegarkan. Pohon kecil tunggal yang tidak bisa disebutkan namanya itu indah, dengan cabang-cabang hijau dan daun hijau, kristal dan mempesona, aroma buah dengan 5 kata dan 6 warna, dan lembah bunga seperti negeri dongeng. Baby Dragon memandangi buah-buah eksotis itu dan terus menelan air liur, berharap menelan semuanya dalam satu gigitan. Sudah lama menjadi peramal, hanya melihat Chen Nan sangat sedih, dan malu mengganggunya, pada saat ini, ia pulih dan segera pindah ke sisinya, terus-menerus menggosok lengannya dengan tubuh naga gemuk. Chen Nan kehilangan senyumnya, Xiaolong benar-benar seperti anak kecil, bahkan memohon padanya seperti ini. Aku tidak bisa masuk untuk saat ini, biarkan aku berpikir tentang cara memecahkan larangan lembah. Xiaolong sangat senang mendengarnya, melompat dan berteriak di sekitar Chen Nan. Guru, perut Xiaolong menangis. Yang membuat Chen Nan merasa lucu adalah bahwa Xiaolong benar-benar menunjukkan ekspresi malu, seperti anak yang pemalu. Oke, mari kita cari makanan dulu, dan besok kita akan belajar dengan hati-hati cara melanggar larangan abadi kuno. Jika Chen Nan sendiri, dia bisa langsung menangkap beberapa ikan dari sungai di luar lembah Baihua untuk dipanggang dan dimakan, tetapi ada Xiaolong, raja perut besar, dan ikan-ikan itu jelas tidak cukup untuk menghentikan giginya. Melewati lembah Baihua, satu orang dan satu naga mulai mencari mangsa di pegunungan terdekat. Tetapi yang aneh adalah bahwa tidak ada binatang buas di dekatnya, dan tidak ada mangsa yang ditabrak. Tapi Chen Nan memiliki perasaan aneh, seolah-olah ada beberapa mata mengawasinya diam-diam, semakin dia merasakannya, semakin jelas perasaan itu. Xiaolong tampaknya merasakan sesuatu juga, dan mulai menjadi gelisah, terus-menerus melihat keluar. Tiba-tiba ia melompat ke langit dan terbang menuju hutan di depannya, kilat dengan cepat, dan datang ke langit di atas sekejap mata. Boom, petir besar meledak dari mulut Xiaolong, dan semua pohon di hutan terbelah dalam sekejap. Kemudian Xiaolong memuntahkan api besar, suhu api itu menakutkan, dan dalam sekejap mata dia mengubah pohon menjadi abu. Chen Nan tampak terpana, kekuatan naga suci Orde 5 benar-benar mengerikan. Di hutan yang terbakar menjadi abu, sebenarnya ada beberapa hewan utuh, kelinci putih bersalju, babi hutan yang gemuk, rusa sika yang kuat, dan seekor gagak mengepakkan sayapnya di udara. Ini, Chen Nan tidak bisa mempercayai matanya, seluruh kayu berubah menjadi abu, dan hewan-hewan ini tidak terluka, yang di luar imajinasinya. Beberapa hewan di hutan juga menatap Chen Nan, sepertinya dia tidak takut sama sekali. Beberapa orang memandangnya dengan hati-hati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah membacanya, hewan-hewan aneh saling melirik satu sama lain. Chen Nan tertegun. Tampaknya orang-orang ini tampaknya manusia, tetapi ia menjadi binatang yang dikritik oleh orang lain. Pada saat itu dia akhirnya menyadari bahwa perasaannya yang sebelumnya bukanlah ilusi, memang ada beberapa mata yang mengawasinya secara diam-diam, tetapi dia tidak berharap menjadi beberapa binatang. Bayi naga di udara menatap dengan marah pada hewan-hewan aneh di bawahnya, meraung dan menukik ke arah mereka seperti kilat. Kecepatan. Penerbangan yang cepat menyebabkan angin kencang. Kelinci putih bersalju, babi hutan yang gemuk, dan rusa sika yang kuat dengan cepat lari ke arah yang berbeda, dan gagak berbulu hitam beterbangan dan terbang. Xiaolong melemparkan dirinya ke udara. Dia melihat keempat binatang itu pergi ke arah yang berbeda, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada gagak. Ia naik ke langit dan mengejar ke arah gagak. Kelinci, babi hutan, dan rusa sika di tanah melihat naga mengejar burung gagak, mereka berhenti lagi, dan berkumpul bersama, mengamati langit seolah-olah menonton drama, dan saling memandang dari waktu ke waktu, seolah-olah bertukar pendapat. Chen Nan merasa kepalanya hampir pingsan, dia benar-benar tidak mengerti mengapa hal-hal aneh terjadi, dan beberapa hewan biasa akan memiliki penampilan seperti ini. Namun, setelah kebingungan singkat, dia memikirkan kemungkinan, orang-orang ini mungkin baik-baik saja, dia bertemu monster legendaris. Tidak, bukankah itu benar-benar peri? Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari udara, renyah dan manis, seolah-olah dari mulut seorang gadis berusia 15 hingga 16 tahun. Tetapi isinya benar-benar tidak terpuji, dan suara perempuan yang renyah dengan penuh semangat berteriak, "Mengapa kamu tidak akan mengejarku tanpa burung besar berbulu? Aku tidak merekrut kamu atau memprovokasi kamu." Chen Nan terkejut dan melihat ke atas. Saya melihat bahwa ada jarak yang jauh antara naga dan gagak. Sulit bagi bayi naga untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperpendek jarak, tetapi gagak tidak dapat menarik jarak. Kamu pertama-tama menyalakan petir dan meludahkan api, dan sekarang kamu mengejarku tanpa pandang bulu, pertama menjelaskan bahwa aku tidak takut padamu, aku hanya tidak ingin berkelahi dengan orang-orang tanpa bayaran. Kali ini Chen Nan menemukan sumber suaranya, tetapi itu adalah gagak, dan dia hampir takjub. Burung gagak ini sebenarnya, benar-benar berbicara, dan ternyata baik-baik saja. Chen Nan kali ini melihat ketiga monster di tanah sambil menonton drama, sambil menggunakan matanya untuk menilai kepalanya, dia merasa berbeda sekaligus dan dia tidak merasa aneh lagi. Ini jelas tiga monster nyata. Gagak di udara rupanya mendengar kata-kata Chen Nan, dan dia berteriak, "Bah, mata apa?
Nona Ben seperti burung gagak, aku seorang putri, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu, atau kamu hanya akan diekspos. Kedangkalan dan ketidaktahuan. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Chen Nan menemukan monster yang telah berhasil dibudidayakan. Ketika ditelan oleh burung jalak ini, saya tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Butuh waktu lama untuk mengatakan, jenis burung apa yang saya pedulikan. Saya tahu Anda bukan burung yang baik. Petik 2. Starling dengan cepat melintas di udara, menghindari pengejaran Xiaolong, dan berteriak dengan marah, kamu sangat vulgar. Ini keji. Terlalu tak tahu malu. Beraninya kamu menghujat seperti putri ini, kelinci, babi kecil, kijang kecil, apakah menurutmu sangat menyenangkan menonton film seperti ini? Jangan ajari aku bajingan itu di tanah. Petik 2. Ketiga lelaki di tanah saling melirik, dan tidak ada yang bergerak. Babi hutan gemuk yang disebut mendengkur, dan tampaknya berkomunikasi dengan burung jalak. Putri Mina berteriak sambil menghindari kejar-kejaran bayi naga, kalian babi tidak cukup menarik, meskipun nenek moyang memiliki pelatihan warisan, tetapi aku tidak membiarkanmu menyakitinya, aku hanya membiarkan kamu memberinya pelajaran. Kita masih tumbuh bersama teman besar, kalian bertiga benar-benar tidak memiliki kesetiaan. Jika mereka ada di sini, mereka pasti akan membantu saya. Petik 2. Chenan memiliki kepala besar untuk sementara waktu, dan menggali telinganya dengan keras. Menurut sang putri, sepertinya tempat ini penuh dengan monster, dan sepertinya ada masyarakat monster di sini, yang membuatnya sedikit sulit dipercaya. Babi hutan gemuk sekali lagi mendengus beberapa kali, sepertinya menjelaskan bahwa kelinci putih salju dan rusa Sika yang kuat juga mengangguk. Jelas, 3 monster di tanah tidak bisa berbicara bahasa manusia, hanya sang putri jalak yang bisa mengucapkan kata-kata manusia dengan bakat alaminya. Xiaolong akhirnya memanfaatkan kesempatan sang putri-putri untuk berbicara, mempersempit jarak satu sama lain. Kala, meludahkan kilat, mengejar sang putri dengan sayap yang cerah. Ledakan, petir memotong keras, menghisap asap cahaya dari tubuh Starling, tapi itu hanya mengguncang sayapnya, bukannya abu seperti yang dibayangkan, itu lebih cepat dan lebih cepat. Chen Nan sangat ketakutan. Dia tahu kengerian Xiaolong dalam-dalam. Bahkan wakil dekan yang telah mencapai negara tingkat 4 tidak dapat bersaing dengan petir ini. Burung kecil yang aneh ini benar-benar menolak. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tidak ada burung berbulu, kamu terlalu galak. Jika ini bukan latihan nenek moyang, aku harus bertarung denganmu dengan putus asa, bahkan menodai sayap Miss Ben, aku tidak lebih lemah darimu dalam hal kekuatan. Bajingan di tanah masih lebih baik daripada kamu. Jangan buru-buru menghentikan burung besar yang bodoh ini, kalau tidak aku akan bertarung dengannya. Petik 2. Chenan memandangi 3 monster yang menonton film di kejauhan. Tidak ada keraguan bahwa mereka tidak lebih lemah dari burung jalak ini. Kekuatan setiap orang mirip dengan Xiaolong, yang benar-benar mengejutkan. Tetapi dari mulut burung jantan dia mengetahui bahwa orang-orang ini tampaknya tidak bisa menyakiti orang lain sesuka hati, dan titik perhatian di hatinya menghilang. Baby Dragon mengajari orang miskin tentang makanan yang sulit, itu benar-benar berisik. Kamu berani mengatakan bahwa sang putri adalah burung gagak lagi, dan menghinaku karena menjadi miskin, bajingan di tanah, itu sangat membenci. Tutup paruhmu, dan Xiaolong akan mengajarinya keras dan keras. Aku sangat marah. Kali ini Chen Nan benar-benar melihat keterampilan sejati Xiaolong, kilat, sepatu es, naga api, pisau angin, berbagai serangan sihir yang kuat muncul tanpa henti. Kecepatan Mina Princess yang luar biasa terlalu cepat, sebenarnya kecepatan naga lolos dari serangan naga pada saat kritis, yang membuat wajah bayi naga-naga marah dan dikejar lebih keras. Kelinci putih, babi hutan, dan rusa Sika di tanah tampaknya sangat bersemangat, dengan kilatan cahaya yang konstan di mata mereka, dan mereka tampaknya sangat mabuk dalam perang ofensif dan pertahanan udara. Putri pesek burung jalak terus berteriak, bajingan itu di tanah, cepat untuk menghentikan burung bodoh ini. Putri Ben lelah dan tidak ingin membuat masalah lagi. Ada juga 3 orang yang sedang sibuk, kau terlalu sombong, aku cepat atau lambat saya ingin Anda terlihat baik. Petik 2. Meskipun dia tidak dapat berbicara, Xiaolong sudah paranormal, dan dia mendengar putri pesek terus-menerus menggambarkannya sebagai burung besar yang bodoh, kesal dan terus-menerus menyerang. Jika bukan karena kecepatan putri-putri, itu terlalu cepat, dan itu sudah bergegas maju, merobeknya dengan ganas. Apakah kamu bajingan di tanah? Apakah kamu datang untuk peninggalan abadi kuno? Jika kamu ingin melanggar larangan abadi kuno dan memasuki lembah Baihua gelombang www.metelnovel.com gelombang, tolong dengarkan aku dan biarkan burung besar ini berhenti. Mendengar kata-kata dari Putri Mina ini, Chen Nan bergerak dalam-dalam, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, dia tidak punya pilihan, selama ada harapan bahwa dia tidak akan menyerah. Dia berteriak, bayi naga melepaskan burung gagak yang malang, biarkan ia memberitahu kami bagaimana memasuki lembah Baihua, aku akan mengajakmu makan buah-buahan itu. Xiaolong menambahkan mulut, dengan enggan menyerahkan tindakan melanjutkan mengejar sang putri-putri, dan dengan enggan jatuh ke sisi Chenan. Chen Nan menenangkan, kamu adalah naga suci, betapa marahnya dengan gagak kecil itu, tidak sepadan. Kamu bajingan menghinaku lagi. Aku tidak pernah ingin benar-benar memberitahumu bagaimana cara menyingkirkan larangan abadi kuno. Sekarang aku tidak bisa memberitahumu lagi. Kelinci kecil, babi kecil, rusa kecil, kamu baru saja melihatnya. Saya melarikan diri karena saya berakhir di gencatan senjata. Setelah kembali,
Saya tidak diperbolehkan berbicara omong kosong, saya akan pergi dulu. Setelah sang putri selesai, kilatan listrik berubah menjadi hutan yang jauh dalam sekejap mata. Hei, gagak-gagakmu benar-benar penuh dengan bertok, tanpa kredit, berani mempermainkanku. Chen Nan memandangi 3 monster di hutan yang belum pergi. Ketiga lelaki saling melirik, melarikan diri ke 3 arah, dan mereka secepat photoelectricity, menghilang dalam sekejap mata. Ini luar biasa. Negeri dongeng Kunlun ini benar-benar tidak aneh. Hari ini, aku bertemu 4 monster. Setelah lama, Chen Nan pulih. Pada akhirnya, Chen Nan terbang 100 mil jauhnya dengan naga kecil sebelum mengenai mangsanya. Yang mengejutkannya, tidak ada burung dan binatang buas dalam jarak 100 mil, hanya monster yang muncul, yang menunjukkan bahwa